OF GC 10.500 mungkin. Tapi kakeknya O, ya jangan mengklaim keturunan Nabi, ngawur itu. Makanya nanti kalau ada tes saya ajukan FGC 10.500, itu ndak otomatis orangnya jadi keturunan Nabi, harus ikut tes lain lagi. Divalidasi kakeknya. Tapi yang FGC 10.500-nya gagal kan nggak rugi-rugi amat. Udah telanjur bayar gede ternyata bukan. Intinya itu kita cari budaya ngirit aja. Irit tapi tetap akurat. Yang lolos baru diteruskan ke tes selanjutnya. Oke. Haplogrup O bisa keturunannya J1, artinya 1416 kakek yang harusnya haplogrup dari haplogrup O itu dinasabkan ke kakek IJK, dinasabkan ke keponakannya haplogrup J. Akibatnya apa? Dari haplogrup IJK yang harusnya cuma 1416 kakek ke O, karena yang O tadi dinasabkan ke J, berubah jadi 2.832 kakek. Padahal waktunya tetap dari kakek IJK itu 47.200 tahun silam. Aneh kan ya? Jadi sudahlah ya, kita terimalah kenyataan gitu. Mau diapakan? Kalau nggak yakin juga coba di perusahaan lain. Kalau nggak family tree. Kalau ada orang mengaku cucu Nabi garis lurus laki-laki, sementara haplogrupnya bukan J1A, berarti dia batal secara ilmu pengetahuan. Berarti manuskrip atau catatan keluarga yang dia susun pasti palsu. Cucu Nabi bisa dideteksi betul atau tidak dia itu cucu Nabi dengan dua hal. Pertama dengan catatan nasab. Ada yang cara kedua adalah dengan tes DNA. Itu bukan keahlian saya, tapi ada Badan Riset Inovasi Nasional di Indonesia ini yang bisa memeriksa darah seseorang, ingus seseorang, ludah seseorang, rambut seseorang yang mengaku sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diperiksa di lab. Setelah diperiksa akan ketahuan betul tidak dia sebagai keturunan Nabi. Ada nggak haplo dia sama dengan haplonya Nabi? Haplonya Nabi J1. Coba darah kamu di so. Ternyata setelah diperiksa hasilnya haplonya bukan J1 tapi haplonya G. Naon eta haplo G? Eta haplo lain turunan Nabi. Jangankan turunan Nabi, turunan orang Arab aja bukan. Kata Profesor Kain dari Badan Riset Inovasi Nasional, jangankan orang Arab, orang Sumeria saja bukan. Dan setelah diperiksa, mereka dari 5 orang Indonesia dari klan mereka yang sudah tes DNA, tidak ada haplo J1-nya, tidak ada kode genetik daripada keluarga Bani Quraisy, tidak ada kode genetik dari keluarga Bani Hasim, dari keluarga Bani Abi Thalib, dari keluarga Sayyidina. Jadi ada keturunan Nabi di Indonesia itu, tapi Nabi Ismail dan Nabi Harun. Kalau keturunan Imam Ali itu saya belum nemu, setidaknya secara DNA-nya loh ya. Kalau kemarin ada satu marga Subaidi itu bilang bahwa ada keturunan keturunan Imam Ali, cuma saya belum lihat profil DNA-nya, belum terpublish gitu ya. Itu saja. Antum bisa mengatakan tadi mustahil keturunan Nabi, sementara antum tadi mengatakan bahwa keturunan Nabi Sayyidina Ali itu belum terkonfirmasi, seperti apa jadinya? Bukan yang di Indonesia saja. Iya, Jadi ada beberapa yang berkata bahwa di Indonesia ini ada keturunan Sayyidina Ali. ya. Tapi saya belum lihat. Tapi kalau keturunan Sayyidina Ali yang di luar negeri sudah banyak yang sudah tes DNA. Jadi keturunan Sayyidina Ali ini secara DNA-nya memang bersepupu dengan sesama keturunan Nabi Ismail, juga bersepupu dengan keturunannya Nabi Harun. Itu caranya mengkonfirmasi seseorang keturunan Nabi Ibrahim.
Bahwa darahnya harus ada catatan bahwa mereka itu saling bersepupu, ketemu satu kakek yang sama sekitar 4.400 sampai 5.700 tahun yang lalu. Makanya dari sini kita bisa menggunakan hukum fikih produksi NU tahun 2004 ya kalau nggak salah. Bahwa tes DNA itu tidak bisa dipakai menetapkan nasab, tapi bisa dipakai menolak nasab. Membatalkan nasab. Karena kalau secara DNA, kakek bersama antara Bani Alwi, star cluster Bani Alwi. Jadi di antara Bani Alwi ini juga nggak satu kakek, kira-kira 12 kakek, bayangkan. Kalau yang sudah terpublikasi ya. Star cluster yang